Terima kasih kami sampaikan dan disampaikan jazakumullah ahsanul jaza. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Muhammad Ghafirin, Sekretaris Jenderal OPOP Pemprov Jawa Timur, mewakili Ibu Gubernur Dr. Andes Khofifah Indar Parawansa. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul Mukhtaramin, para masyayikh, para kiai, bunyai, ustadz ustadzah, wabil khusus Al-Mukarram Kiai Haji Zainal Abidin Muntoha, pengasuh Pondok Pesantren Putri Al-Maimunah, yang juga sekaligus penasehat Yayasan Al-Muntahi. Yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Usluhuddin SAG, Ketua Yayasan Al-Muntahi. Yang kami muliakan Guru Mulia Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin bin Kiai Haji Abdul Khalim, pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah Surabaya, sekaligus Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama PBNU, yang sama-sama kita muliakan Bapak Rudi Arifianto SOS MA MSE, PJ Bupati Sampang atau yang mewakili, Bapak Masudi Hadi Wijaya SPD MPD, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Sampang, Bapak Muhammad Fadli SPD MPD, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, Bapak Haji Abdul Wafi SPD MPD, Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Sampang, segenap Forkopimcam Kecamatan Banyuates, Kepala Desa dan tokoh masyarakat sekecamatan Banyuates, pengawas TK, MI, MTS, SMP, MA, dan SMK An-Nur Al-Muntahi, Kepala Sekolah dan Dewan Guru TK, MI, MTS, SMP, MA, dan SMK An-Nur Al-Muntahi, anak-anakku, adik-adikku santri, dan juga wali santri, serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita haturkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang yang berbahagia ini kita dapat hadir dalam acara yang sangat penuh barokah pada siang ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita panjatkan, kita haturkan pada junjungan kita Nabi akhir zaman, Nabi mataharinya dunia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kiai, dalam penghormatan saya tadi, saya membacakan lengkap nama Al-Mukarram Profesor Kiai Haji Asep Saifuddin bin Kiai Haji Abdul Khalim. Siapa sosok Kiai Haji Abdul Khalim, ayahanda beliau? Barangkali anak-anakku banyak yang belum tahu. Di antara muassis pendiri NU,
salah satu pendiri Nahdlatul Ulama adalah ayahanda dari Al-Mukarram Profesor Kiai Haji Asep Saifuddin Halim. Dan pada tanggal 10 November 2023 kemarin, Bapak Presiden Joko Widodo menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Al-Mahfurlah Kiai Haji Abdul Halim yang berasal dari Laumunding, Jawa Barat. Mudah-mudahan dengan dikukuhkannya Al-Mahfurlah Kiai Haji Abdul Halim sebagai pahlawan nasional atas jasa-jasa beliau yang berkiprah, salah satunya sebagai muassis Nahdlatul Ulama, kita semua yang hadir pada hari ini mendapat keberkahan atas karomah beliau. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, mewakili Ibunda Khofifah Indar Parawansah, kami menyampaikan salam takzim, salam hormat beliau, karena sebetulnya tanggal ini Yai Usluhuddin sudah berkali-kali komunikasi. Yang awalnya tanggal 8, kemudian kemungkinan dimajukan tanggal 4, lalu ibunda kita minta maju lagi tanggal 3. Namun mohon dimaafkan dengan sangat, karena ada kepentingan yang sangat urgent di Jakarta. Sepulang beliau dari Irak bersama kami 8 hari perjalanan ziarah di Baghdad, di tempat-tempat aulia lainnya di negara Irak. Jumat malam beliau rawuh bersama kami, Sabtu pagi sudah terbang ke Jakarta. Dan mohon dimaafkan, ini semua beliau niatkan semata-mata hanya untuk masyarakat Jawa Timur. Karena hari ini beliau menerima SK, insya Allah mohon doa restunya, mudah-mudahan November 2024 nanti pada pilihan gubernur dan wakil gubernur, ibunda kita Khofifah Indar Parawansah dan Bapak Emil Elistianto Dardak diijabah menjadi gubernur wakil gubernur Jawa Timur, insya Allah periode 2025-2030. Salam hormat, salam takzim beliau sampaikan kepada para masyayikh dan juga Bapak Ibu sekalian. Tanpa mengurangi rasa hormat, beliau sangat ingin hadir dan menyapa Bapak Ibu sekalian. Teriring doa dari beliau, mudah-mudahan para santri yang hari ini diwisuda kelak menjadi putra-putri yang soleh-solehah, putra-putri yang membanggakan kedua orang tuanya, yang membanggakan negerinya, yang bermanfaat bagi umat masyarakat di seluruh Indonesia dan dunia. Bapak Ibu sekalian, sedikit sebagaimana dawuh Abah Yai Asep tadi, perkenankan 5 menit kami menyampaikan tentang salah satu program pemberdayaan ekonomi pesantren yang sudah 5 tahun terakhir diinisiasi oleh Ibunda Khofifah Indar Parawansah, dan pada akhirnya alhamdulillah hingga akhir kepemimpinan beliau di periode pertama di tanggal 31 Desember 2023 kemarin sudah lebih dari 1.200 pondok pesantren di Jawa Timur yang berdaya dan kuat ekonominya. Kita doakan mudah-mudahan pengembangan dan penguatan ekonomi pesantren di tahun-tahun berikutnya, mudah-mudahan di periode kedua Ibunda Khofifah Indar Parawansah, maka ekonomi pondok pesantren semakin kuat dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Bapak Ibu hadirin, ada beberapa slide yang sengaja kami siapkan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Bahwasannya sejak dilahirkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, maka pondok pesantren tidak lagi hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan agama dan lembaga dakwah, namun pesantren juga memiliki satu fungsi, yaitu fungsi pemberdayaan masyarakat. Maka pertanyaan besarnya adalah, mana mungkin pesantren
bisa menjalankan fungsi sebagai agen pemberdaya masyarakat kalau pesantrennya sendiri belum berdaya. Oleh karena itulah, dengan lebih dari 7.000 pesantren di Jawa Timur pada kuartal pertama di tahun 2024 dilaporkan oleh Kemenak Jawa Timur, jumlah pesantren sudah lebih dari 7.000 yang berizin operasional. Artinya masih banyak lagi yang belum berizin, Kiai. Dan kalau kita urut, ranking pertama pesantren terbanyak jumlahnya di Jawa Timur itu adalah Jember, dan pesantren kedua terbanyak di Jawa Timur adalah Kabupaten Sampang. Boleh tepuk tangan untuk Sampang? Kalau Sampang sudah menjadi kabupaten dengan jumlah pesantren terbanyak kedua di Jawa Timur, maka pertanyaan kemudian adalah, kemana larinya para santri setelah boyong dari pesantren? Apakah mereka semua jadi kiai? Apakah mereka semua jadi dai? Apakah mereka semua jadi guru ngaji? Tentu jawabannya tidak. Oleh karena itu, Pemprov Jawa Timur bersama dengan Al-Mukarram Profesor Kiai Haji Asep Saiful Halim berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya agar anak-anak santri ketika boyong dari pesantren punya wawasan luas menjadi entrepreneur atau menjadi seorang wirausahawan. Adik-adik kita, anak-anak kita lepas dari pesantren berpikirnya tidak mencari kerja, tapi berpikirnya mencari pekerja. Berpikirnya tidak kemana-mana ingin mencari pekerjaan, tetapi berpikirnya kemana-mana membuka lowongan pekerjaan. Itu yang kita harapkan. Mental menjadi spirit seorang entrepreneur, itulah yang ada di One Pesantren One Product Jawa Timur. Next. Maka sejak tahun 2019, kala itu Februari Ibunda Khofifah Pak Emil Dardak dilantik, April saya dipanggil beliau, diajak diskusi. Pertanyaannya satu, Bapak dan Ibu, apa yang bisa kita berikan kepada pesantren untuk urusan ekonominya? Karena kalau urusan pendidikannya sudah ada yang ngurusi dan itu sudah bagus, bagaimana dengan ekonominya? Maka beliau ingin ada program One Pesantren One Product, merupakan program peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis pondok pesantren. Siapa yang diberdayakan? Pesantrennya, santrinya, dan alumninya. Next. Maka ketiga unsur yang disebutkan tadi lalu dirumuskan dalam Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 menjadi 3 pilar. Pertama disebut dengan pilar pesantrenpreneur, kedua disebut dengan pilar santripreneur, dan yang ketiga disebut dengan pilar sosiopreneur. Pesantrenpreneur bagaimana membangkitkan ekonomi pesantren melalui badan usaha milik pondok pesantren. Santripreneur, bagaimana pesantren berpikir untuk membekali santriwan santriwati memiliki jiwa dan memiliki keterampilan untuk berwirausaha. Sosiopreneur ini adalah peran aktif dari para alumni kita menjadi alumni yang berdaya secara ekonomi, kaya, dermawan, dan juga peduli kepada lingkungan sosial. Next. Bapak Ibu sekalian, ketiga pilar ini alhamdulillah hingga tahun 2024 sudah memberdayakan lebih dari 1.000 pondok pesantren, lebih dari 358.000 santri, dan lebih dari 1.200 alumni. Oleh karena itu saya mengajak kepada pondok pesantren Salafi Nurul Huda Banyu Ates ini untuk bergabung dengan One Pesantren One Product. Dan mudah-mudahan sudah bergabung, tapi kemarin Yai saya tanya katanya belum bergabung. Mudah-mudahan segera dan bisa menerapkan 3 pilar ini di pondok ini sehingga adik-adik santri juga punya wawasan tentang kewirausahaan. Next. Bapak Ibu sekalian, ada 5 komponen utama di dalam pemberdayaan ekonomi berbasis pondok pesantren. Pertama adalah kelembagaannya, kedua adalah sumber daya manusianya, ketiga kualitas produknya,
keempat adalah pemasarannya, dan kelima adalah pembiayaannya. Disinilah ada hibahnya. Oleh karena itu peran dari Kemenak Kabupaten Sampang, peran dari Kacapdin, dan juga peran dari Bapak Ibu sekalian untuk menuntaskan 5 komponen ini menjadi satu kesatuan utuh. Maka insya Allah Banyu Ates segera bangkit ekonominya, punya badan usaha milik pesantren yang itu diinisiasi pada hari ini. Segera ada badan usaha milik Pondok Pesantren Nurul Huda Banyu Ates Sampang. Mudah-mudahan ijabah, amin ya rabbal alamin. Next, kami tidak sendirian Bapak Ibu sekalian. Untuk memberdayakan pesantren tidak mungkin pemerintah provinsi sendirian. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkolaborasi dengan Bank Indonesia, dengan Bank Jatim Syariah, dengan Pertamina, dengan Grab, terakhir dengan Tokopedia, dengan Shopee, dengan PT Pos Indonesia, dengan berbagai macam komunitas, ICSB, Fokker, RMI, MUI, HIPSI, dan lain sebagainya. Ada perguruan tinggi, ada media. Semuanya berkolaborasi dalam pentahelix, bagaimana berjuang bersama-sama untuk membangkitkan dan meningkatkan ekonomi berbasis pondok pesantren. Terima kasih kepada Kemenak yang sudah sangat intensif bekerja sama dengan kami. Terima kasih kepada Dinas Pendidikan yang punya program bagus, yaitu program pelatihan santri OPOP Digital Entrepreneur, dan juga punya program Bakti SMK untuk pondok pesantren. Saya kira Sampang pasti dapat untuk kegiatan Bakti SMK. Insya Allah tahun ini ada, dinantikan Pak Kacapdin. Tepuk tangan untuk Dinas Pendidikan. Berikutnya, next. Nah, inilah inovasi-inovasi yang sudah berhasil dilakukan OPOP Jawa Timur beserta stakeholder yang terkait, mulai dari aplikasi berbasis Android, OPOP Mart, ada kartu ATM OPOP Jatim Berdaya, ada Samsat OPOP, ada Santri OPOP Camp, ada OPOP Smart Pesantren, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu wali santri, kalau Nurul Huda sudah bergabung dengan OPOP, maka nanti Bapak Ibu wali santri kalau bayar pajak kendaraan bermotor, itu tidak perlu datang jauh-jauh ke Samsat, cukup bayarnya di Pondok Pesantren Nurul Huda saja. Jadi santri, wali santri, alumni Nurul Huda, saya minta setelah acara ini Nurul Huda akan kita bikinkan Samsat OPOP di Pondok Pesantren, Pak Komandan. Jadi nanti ada Samsat di sini, Pak. Kemudian nanti alumni pesantren, wali santri kalau bayar pajak kendaraan bermotor tidak perlu ke Samsat lagi, cukup ke Pondok Nurul Huda saja. Setuju? Alhamdulillah. Next. Ini terakhir berbagai penghargaan yang diterima dari program OPOP. Di antaranya yang paling kanan ini adalah penghargaan Innovative Government Award IGE 2022 yang diraih oleh Pemprov Jawa Timur dari Kementerian Pan-RB, kemudian dari Kementerian Dalam Negeri. Yang tengah itu OPOP dinobatkan sebagai top terpuji dalam kompetisi inovasi publik pelayanan publik KIPP tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pan-RB RI, dan yang paling ujung kanan atau sebelah kiri panjenengan itu OPOP berpartisipasi dalam diraihnya Adinata Syariah juara umum Pemprov Jawa Timur yang diserahkan oleh Bapak Wakil Presiden menjadi juara umum Adinata Syariah tahun 2023. Bapak Ibu sekalian, hal-hal penting yang perlu saya sampaikan sudah selesai. Mungkin kalau ada video satu saja, bila ada yang Lumajang barangkali bisa ditampilkan kalau bisa. Dalam? Coba diputar dulu. Satu video boleh untuk menginspirasi kita supaya tahu. Ya, disiapkan dulu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mari segera kita, Sampang ini punya potensi yang luar biasa, sehingga nanti dengan bergabungnya dengan OPOP, pesantren-pesantren akan semakin berdaya. Silakan videonya.
Pondok Pesantren Babu Salam, terletak di Jalan Kiai Haji Hashim Asyari, Desa Banjarejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, Jawa Timur, terdiri dari unit pendidikan non-formal berupa madrasah diniyah tingkat ula, wusto dan ulia. Selain itu juga ada pendidikan formal mulai dari tingkat TK, MI, SMP, MTS, SMA dan SMK. Untuk menunjang keberlangsungan pendidikan di pesantren, didirikanlah unit usaha berupa koperasi pondok pesantren. Koperasi kami sudah berdiri cukup lama, sejak tahun 1986, dan mengalami pasang surut usahanya. Kami memiliki usaha toko retail, ATK, dan fotokopi di pesantren. Pada tahun 2019, kami mengikuti program OPOP One Pesantren One Product dengan merintis produk unggulan kami berupa air minum dalam kemasan. Kami terus mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh OPOP, mulai dari pendampingan kelembagaan dan usaha, pelatihan SDM, peningkatan kualitas produk, akses pemasaran, dan juga permodalan. Alhamdulillah, sampai saat ini sudah banyak sekali manfaat yang kami dapatkan dalam mengikuti program OPOP. Dulu, produk air minum kami masih diproduksi secara manual. Alhamdulillah, sekarang kami sudah memproduksi secara otomatis dan memiliki mesinnya sendiri. Selain AMDK, kami juga memiliki beberapa produk unggulan lainnya, berupa sale pisang, tiwul instan, gatot instan, dan juga kerupuk amplang ikan tenggiri. Dulu sebelum ikut OPOP, kemasan kami masih tradisional, berbentuk plastik dan stiker apa adanya. Namun setelah mengikuti OPOP, berkahnya OPOP, produk kami sekarang sudah menggunakan kemasan yang full printing. Selain itu, kami juga mendapatkan fasilitasi berupa legalitas merek, PIRT, dan juga halal dari OPOP. Kegiatan-kegiatan OPOP yang pernah saya ikuti ada banyak sekali, antara lain sertifikasi SKKNI Manajer Koperasi, Santri Coding, Santri OPOP Camp, OPOP Expo, misi dagang ke Makassar, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh OPOP. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa yang telah menginisiasi program OPOP sebagai bukti nyata perhatian Ibu Gubernur kepada pondok pesantren di Jawa Timur, membimbing pondok pesantren di bisnisnya agar pesantren mandiri secara ekonomi dan bisa selalu eksis dalam menciptakan santri yang berprestasi dan bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan negara. Boleh tepuk tangannya untuk kita semuanya. Demikian yang dapat kami haturkan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala khilaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.